wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sendi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reva Delina Tampubolon. Saya Cantika Nandita. Saya Gita Anastasia. Saya Sofia Aulia. Saya Muhammad Falena Farizi. Saya Muhammad Farid Aksa. Saya Berani Rawat. A few moments later. Pengertian sendi. Dalam anatomi tubuh manusia terdapat sendi atau yang sering disebut juga sebagai artikulasi. Sendi merupakan titik fisik penghubung antar dua tulang. Jadi saya akan menjelaskan tentang macam-macam sendi. Berdasarkan sifat gerakannya, sendi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sendi mati, terdapat di tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku, terdapat di antara tulang ruas belakang dan tulang rusuk. Yang ketiga, ada sendi gerak. Sendi gerak itu dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, ada sendi putar. Sendi putar terdapat di leher, sehingga leher bisa berputar seperti ini. Yang kedua, sendi engsel terdapat pada siku-siku tangan dan lutut, sehingga bisa bergerak seperti ini. Yang ketiga ada sendi pelana di pergelangan tangan, jadi tangan bisa bergerak seperti ini. Yang keempat ada sendi gulung, terdapat di ruas jari-jari tangan. Ini. Yang kelima ada sendi peluru, terdapat di antara badan dan kaki, yaitu letaknya di sini. Yang keenam ada sendi peluncur, terdapat di pergelangan kaki sehingga kaki bisa bergerak seperti ini. Bagian-bagian sendi. Yang pertama ada tulang rawan. Tulang rawan menutupi permukaan tulang pada persendian. Tulang rawan juga berfungsi untuk membatasi pergerakan pada sendi. Yang kedua, membran sinovial. Membran ini mengeluarkan cairan bening dan lengket di sekitar sendi untuk melumasinya. Yang ketiga ada ligamen. Ligamen ini adalah pita elastis dan kuat dari jaringan ikat. Ligamen juga berfungsi untuk membatasi pergerakan pada persendian. Tendon. Jenis lain jaringan ikat keras adalah tendon yang ada di setiap sisi sendi menempel pada otot yang mengontrol pergerakan sendi. Tendon menghubungkan otot dengan tulang. 5. Bursa. Kantung berisi cairan yang bernama bursa berada di antara tulang, ligamen, atau struktur terdekat lainnya. Mereka membantu meregangkan gesekan pada sambungan. 6. Cairan sinovial. Cairan bening dan lengket yang disekresikan oleh membran sinovial. 7. Meniskus adalah bagian tulang rawan yang melengkung di lutut dan persendian lainnya. Kita akan masuk ke komponen penyusun sendi. Yang pertama ada ligmen, berfungsi mengikat bagian luar ujung tulang pembentuk sendi dan mencegah dislokasi. Yang kedua ada kapsul sendi, berfungsi sebagai pelapis sel dan penghubung dua tulang pembentuk persendian. Yang ketiga ada cairan sinovial, yaitu cairan pelumas pada ujung-ujung tulang pada kapsul. Yang keempat ada tulang rawan hilain, berfungsi sebagai penutup ujung tulang pembentuk sendi dan menjaga benturan yang keras. Adapun cara menjaga kesehatan sendi, yang pertama, menjaga berat badan tetap ideal, yang kedua, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, melakukan pemanasan dan pendinginan setelah dan sebelum berolahraga, dan yang terakhir tidak merokok. Jadi saya akan menjelaskan beberapa tes yang dapat dokter lakukan untuk memeriksa kesehatan persendian seseorang. Yang pertama ada pemeriksaan fisik. Dokter dapat melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai gerakan, kekuatan, dan kestabilan sendi termasuk sendi peluru. Mereka juga dapat meraba sendi untuk mencari tanda-tanda peradangan atau bengkak. Yang kedua ada tes darah.
Pemeriksaan darah bertujuan untuk mengukur tanda-tanda peradangan dalam tubuh seperti kadar C-reaktif protein atau CRP dan faktor reumatoid atau RF yang dapat membantu mendiagnosis kondisi seperti artritis. Yang ketiga ada tes pencitraan. Berbagai jenis gambar medis seperti sinar X, CT scan, dan MRI dapat membantu melihat kondisi tulang dan sendi. Sinar X dapat mengidentifikasi patah tulang, sedangkan MRI dan CT scan dapat memperlihatkan lebih detail seperti kerusakan jaringan lunak. Yang keempat ada pemeriksaan cairan sendi. Pemeriksaan cairan sendi atau aspirasi sendi, caranya dengan mengambil sedikit cairan dari sendi yang bermasalah. Tujuannya adalah mendiagnosis masalah kesehatan pada sendi seperti peradangan atau infeksi. Pemeriksaan ini juga untuk membantu dokter memahami penyebab gejala yang pasien alami, seperti nyeri sendi, bengkak, atau keterbatasan gerakan. Yang kelima ada ultrasonografi sendi atau USG sendi. USG dapat membantu melihat kondisi sendi dan jaringan sekitarnya dalam waktu nyata, sehingga dapat membantu mengidentifikasi masalah seperti peradangan atau cedera ligamen. Yang keenam ada tes fungsi sendi. Pemeriksaan melibatkan mengukur rentang gerakan sendi tertentu untuk menilai sejauh mana sendi tersebut dapat bergerak dan apakah ada pembatasan. Tujuan dari tes ini adalah mendeteksi masalah atau gangguan pada sendi serta mengukur tingkat kekuatan, fleksibilitas, dan kinerja sendi. Yang ketujuh ada skintigrafi tulang. Tes ini melibatkan pemberian zat radioaktif ke dalam tubuh yang akan terkonsentrasi di area-area tulang yang abnormal, seperti pada kasus peradangan atau infeksi. Pemeriksaan ini bisa mendeteksi masalah pada tulang seperti patah tulang, infeksi, atau penyakit tulang lainnya. Tak hanya itu, skintigrafi juga membantu dokter dalam memantau kondisi pasien dengan masalah tulang yang sudah ada. Yang kedelapan ada densitometri tulang atau DXA scan. Pemeriksaan ini mengukur kepadatan mineral tulang termasuk sendi peluru dan berfungsi untuk mendiagnosis osteoporosis atau resiko patah tulang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesehatan tulang dan mengidentifikasi resiko kerapuhan tulang seperti osteoporosis. Sekian penjelasan tentang sendi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.